Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial. Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Seri ke-711 ini didukung oleh para pemain Mas Niko sebagai Nambi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Masyarakat banyak yang turut menyatakan bela sungkawa. Mereka berkerumun di sekitar rumah Arya Kamandanu. Dari kalangan bawah, kalangan menengah, sampai kalangan istana. Rakyat jelata, para saudagar, dan para pejabat pemerintahan, semua menyatu menyatakan duka citanya yang dalam. Patih Nambi baru saja memberikan nasihat-nasihat agar Kamandanu tabah menerima musibah ini. Ketika di halaman nampak ada rombongan yang nampaknya pejabat istana datang menghampiri mereka. Kamandanu, lihatlah. Nampaknya ada rombongan dari istana datang kemari. Sambutlah mereka. Oh, Paman Ramapati. Kamandanu, aku benar-benar merasa kehilangan atas kepergian Sakawuni istrimu. Rasanya tak ada kata-kata yang tepat untuk menyatakan dukaku yang dalam ini.
Aku benar-benar ikut bela sungkawa atas musibah ini, Kamandanu. Terima kasih, Paman. Ditinggal istri tercinta memang sungguh berat, Kamandanu. Sekian tahun kita hidup bersama. Suka dan duka dijalani berdua. Segala permasalahan dibicarakan berdua. Tiba-tiba saat kebahagiaan mempunyai anak itu datang, kau harus hidup sendiri. Ini merupakan cobaan yang paling berat untukmu, Kamandanu. Tapi kau harus tabah, Kamandanu. Kau harus tetap berteguh hati menerimanya. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini memang tidaklah lama. Kodrat kita sebagai manusia harus kita akui. Karena pada akhirnya kita semua akan mengalami hal yang sama, yakni kembali pada Sang Hyang Widi. Tabah dan berteguh hatilah, Kamandanu. Terima kasih, Paman. Kamandanu, kudengar kau akan membawa jenazah istrimu ke Bukit Penampihan dan menguburkannya di sana. Apakah benar begitu, Kamandanu? Ya, benar, Paman. Semasa hidupnya dia telah mengatakan keinginannya untuk dikuburkan di samping makam ayahanda Banyakapu. Oh, begitu. Baik. Sebagai rasa ikut berduka cita, aku ingin membantumu. Pakailah kereta kuda milikku untuk mengantar jenazah Sakabuni ke Bukit Penampihan. Kuharap kau mau menerima uluran tanganku ini, Kamandanu. Terima kasih, Paman. Kamandanu menerima bantuan Ramapati untuk membawa jenazah Sakawuni dengan kereta kuda miliknya. Patih Nambi dan Sang Ramapati masih mendampingi dan menghibur Arya Kamandanu di ruang pendopo bersama dengan para tamu lainnya. Sementara itu, Meisin dengan dibantu Nyi Seblak memandikan tubuh Sakawuni dengan ramuan daun-daunan pengawet. Bau harum segera memenuhi seluruh ruangan. Harum, tapi sedih dan murung. Tak lama kemudian, setelah selesai mencuci tubuh Sakawuni dengan rempah daun-daunan pengawet, Meisin lalu membalur tubuh itu dengan minyak. Bau harum semakin memenuhi seluruh isi ruang. Namun bau harum itu tetap mengalirkan suasana sedih dan murung. Sesudah dimandikan dan dibalur dengan minyak, tubuh Sakawuni kemudian dibaringkan di atas ranjang berukiran indah. Ranjang di mana dulu dia menikmati dan mereguk malam-malam yang indah dan bahagia bersama Arya Kamandanu. Ranjang yang banyak menyimpan kenangan manis. Ranjang yang menjadi saksi bisu dari kehidupan suami istri, pasangan yang berbahagia. Semuanya telah selesai. Tubuh Neni Sakawuni telah saya mandikan dan saya balur dengan minyak. Sekarang dibaringkan di atas ranjangnya. Terima kasih, Nyai Paricara. Apalagi yang bisa saya bantu? Saya kira sudah cukup. Siang ini saya akan membawanya ke Bukit Penampihan. Kalau begitu, saya akan tinggal di sini untuk merawat bayi itu. Nanti sepulang Tuan Kamandanu dari Bukit Penampihan, baru saya kembali ke Wisma. Apakah tidak akan mengganggu tugas Nyai untuk mengurusi dan menjaga kesehatan Gusti Prabu? Saya bisa mengaturnya, Tuan Kamandanu. Terima kasih. Budi Nyai begitu besar dan mulianya. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk saling menolong bagi yang membutuhkan. Terlebih bila seseorang sedang dalam keadaan kesusahan. Sudahlah, Tuan Kamandanu. Jangan terlalu dipikirkan soal saya. Lebih baik jika Tuan memikirkan persiapan pemberangkatan jenazah istri Tuan ke Bukit Penampihan. Sebentar lagi, hari mulai siang. Saya tak tahu bagaimana harus membalas budi baik Nyai. Nyai bukan saja berhati seorang tabib,
tetapi juga berhati seorang Dewi, Dewi Kuan Im. Meisin tersentak. Seolah-olah Arya Kamandanu sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk mengetuk pintu hatinya. Untuk sesaat Meisin hanya bisa diam tertunduk. Kamandanu kemudian menghampiri tamu-tamunya yang mulai minta diri. Satu persatu tamu-tamu mulai mengundurkan diri. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan masih membawa rasa simpati dan duka karena kasihan melihat Arya Kamandanu yang sehari-hari nampak gagah perkasa, namun kini diliputi wajah murung. Rumah duka perlahan-lahan menjadi sepi dari para pelayat. Kereta kuda milik Ramapati nampak memasuki halaman. Ini minumlah air gula aren ini. Aduh. Kenapa tidak mau minum? Ayo, minumlah. Atau kau haus, bukan? Cup. Sudah. Ayo sayang, minumlah ini. Jangan menangis saja. Kasihan ayahmu. Beliau sedang sibuk sekali. Ayo, minumlah air gula aren ini. Minum dan diamlah. Tenanglah. Bayi Sakawuni menangis terus. Meisin sedih dan terharu. Sementara Kamandanu tengah sibuk mengadakan persiapan keberangkatannya mengantar jenazah Sakawuni ke Bukit Penampihan. Upacara pelepasan secara singkat dari pemerintah Majapahit segera diadakan. Patih Nambi selaku wakil pemerintah memimpin upacara singkat pemberangkatan jenazah. Tenanglah, diamlah anak manis. Sebentar lagi upacara pelepasan ibumu segera dilaksanakan. Diam dan manis ya. Cukup sayang. Sebentar lagi jenazah Sakawuni akan diberangkatkan. Tapi bayi di gendongan Meisin terus-menerus menangis tak ada habisnya. Hati Meisin tersentuh. Dia sedih dan iba. Jenazah telah dinaikkan ke atas kereta kuda. 4 prajurit mengawalnya. Kamandanu nampak duduk dengan tegar di atas kereta kuda milik Ramapati itu. Kakang Kamandanu, semula aku mengharapkan kau hidup bahagia. Aku menghendaki kau bersanding dengan Sakawuni untuk selama-lamanya. Tapi kini, ternyata kau harus berjuang sendiri membesarkan anakmu. Diamlah, nak. Diam. Ayahmu sedang tabah menghadapi cobaan. Kau jangan menangis terus. Nanti ayahmu akan sedih dan tidak jadi mengantar ibumu ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Apakah kau juga bersedih, nak? Apakah kau juga merasa atas kepergian ibumu? Bahkanlah hatimu. Ibumu pergi karena perjuangannya melahirkanmu ke dunia ini. Jangan menangis. Nanti langkah ibumu ke rumahnya yang baru jadi tersendat. Relakanlah. Kau sudah belajar merelakan segala sesuatu. Bayi Sakawuni menangis terus dalam gendongan Meisin. Sepertinya dia tahu apa yang sekarang ini tengah terjadi. 4 prajurit pengawal telah siap di 4 sisi kereta dengan kudanya masing-masing. Seorang sais atau kusir pun telah pula di tempatnya.
Arya Kamandanu duduk merenung di dalam kereta di samping jenazah Sakawuni. Diamlah anak manis. Ayahmu berangkat mengantar ibumu ke Bukit Penampian. Kau tinggal bersama bibi ya. Tak lama ayahmu pasti kembali lagi ke rumah. Diamlah anakku. Perlahan-lahan kereta kuda itu berjalan diiringi oleh 4 prajurit pengawal. Rumah duka semakin menjadi sepi dan hening. Mesin menatap sedih kereta yang membawa jenazah Sakawuni. Demikian pula Panji Ketawang dan Nyi Sebelak pembantunya yang setia. Sakawuni telah pergi dan tak akan kembali. Kereta berangkat menembus jalan-jalan kota Raja Majapahit. Rakyat yang kebetulan dilewati kereta jenazah itu memberikan hormatnya dengan menunduk. Mereka tahu siapa yang sedang lewat, yakni Ninis Sakawuni yang diantar oleh Gusti Kamandanu menuju peristirahatannya yang terakhir. Kereta terus bergerak menembus jalan-jalan menuju luar kota Raja Majapahit. Menjelang malam tiba, mereka telah sampai di Candi Sorabana. Prajurit, kita berhenti dan istirahat di Candi Sorabana ini. Hamba Gusti. Hea. Kakang Paksi, bangun Kang, bangun. Ada apa sini? Ayo bangun. Sudahlah, tidur saja. Bukankah Gusti Kamandanu memerintahkan kita untuk istirahat? Sudah, tidur saja. Perjalanan kita ke Bukit Penampian kan masih jauh. Aku kasihan pada Gusti Kamandanu. Mereka itu kan pasangannya serasi, cocok satu sama lain. Mereka berdua itu sudah seperti pasangan dewa-dewi. Yang lakinya sakti, baik hati dan berwibawa. Yang perempuannya manis, pendekar wanita pilih tanding dan rendah hati. Sayangnya, kenapa harus dipisahkan? Siapa yang memisahkan? Ya, nasib. Tangan nasib yang memisahkan mereka. Ya, mau dibilang apa? Nasib kadang memang kurang bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang jujur, yang tidak neko-neko. Biasanya orang yang hidupnya penuh ketidakberesan, malah nasibnya baik. Tapi ya tidak selalu begitu. Siapa tahu ini adalah godaan buat Gusti kita Arya Kamandanu. Gusti kita ini kan terkenal orang yang tabah. Iya. Suka mengalah dan jujur. Mungkin saja dengan cobaan ini, Gusti malah bisa semakin menyelami hakikat kehidupan. Ya, sudah. Lebih baik tidur saja. Kita ini cuma prajurit yang tunduk pada atasan. Jadi tak usah berpikir nyelimet begitu. Sekarang di mana Gusti kita? Sedang di dalam kereta. Tadi, waktu kita disuruh istirahat, aku sempat melihat ke arahnya. Beliau nampaknya masih ingin selalu dekat-dekat dengan Nini Sakawuni. Oh, jadi beliau masih saja duduk termenung di samping jenazah istrinya? Iya, masih. Wajahnya muram. Bibirnya terkatup rapat. Aku takut dekat-dekat pada beliau. Padahal sebenarnya, kalau Majapahit mempunyai orang seperti Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni, aku yakin Majapahit akan bertambah besar dan jaya. Setuju. Aku sependapat denganmu, Guntir. Tapi yang ada sekarang,
malah bertolak belakang. Gusti Prabu sendiri yang kita agung-agungkan dan harapkan, kini tengah sakit keras. Aku khawatir kalau misalnya beliau sampai wafat. Wah, entah bagaimana nasib Majapahit. Kalian sedang bicara soal apa? Soal pemerintahan ya? Soal tata negara? Kau tahu apa? Hah? Tugasmu kan jadi kusir. Jangan ikut campur kemari. Nanti kalau sewaktu-waktu Gusti mencarimu dan kau tidak ada di kereta, bisa repot urusanmu. Loh, kalian pasti sedang membicarakan soal Gusti Kamandanu dan Nini Sakawuni kan? Ya, tidak aneh. Orang-orang satu kota Raja Majapahit pun membicarakannya. Ya, masa aku ikut mau ngobrol sama kalian saja tidak boleh sih? Bukannya tidak boleh. Kalau sewaktu-waktu Gusti mencarimu dan kau tidak ada, mana Gusti sedang kalut begitu, apa tidak repot urusanmu nanti? Kita mesti hati-hati. Jangan karena kesalahanmu lantas kita semua kena sabet pedang naga puspanya. Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Gusti mana pernah main-main dengan pedang andalannya itu? Memang benar. Saat para prajurit itu sedang asik berbicara satu sama lain, Arya Kamandanu tengah merenung diam di dalam kereta kuda di samping jenazah Sakawuni. Tidak ada kata-kata terucap dari bibirnya, hanya matanya saja yang nampak menatap sayu dan pilu ke tubuh Sakawuni. Malam mengalir dengan murung dan hening. Tiba-tiba napas Kamandanu tersengal. Mendadak dia tersentak dan... Prajurit! Hamba Gusti Panglima, naiklah ke atas kuda kalian. Kita lanjutkan perjalanan. Ini bagaimana? Tadi katanya disuruh istirahat. Sudah, mari kita bersiap. Wah, aku jadi tidak mengerti. Baru kali ini aku melihat Gusti Kamandanu seperti itu. Nih kita semua jadi serba salah begini. Prajurit, apa kalian tidak mendengar perintahku? Lekas naik ke atas kuda kalian dan kita teruskan perjalanan. Cepat! Rombongan itu kembali meneruskan perjalanan. Para prajurit tidak mengerti akan sikap dan tingkah laku Gustinya yang tiba-tiba berubah. Baru saja mereka diperintahkan beristirahat di Candi Sorabana, mendadak perintah berubah untuk meneruskan perjalanan. Dengan wajah bingung, para prajurit menuruti perintah Gustinya, dan rombongan itu pun bergerak menembus kegelapan malam. Kereta berderak-derak menyusuri jalanan tepi hutan tarik. 4 prajurit pengawal tetap berada di posisi masing-masing di sekitar kereta. Nampak para prajurit itu berwajah kuyu di atas kudanya karena semalaman tidak berhenti dan istirahat. Pagi itu, nampak cerah cuacanya. Hawa dingin pegunungan mempalut tubuh mereka. Perjalanan mulai menyisir kaki Gunung Penanggungan. Tak lama kemudian rombongan telah melewati desa Jasunwungkal, kemudian masuk ke desa Pamuatan, dan akhirnya tiba di desa Cunggrang. Sampai di sini mendadak Kamandanu menyuruh berhenti. Para prajurit kembali dibuat bingung oleh Gustinya. Ada apa Gusti Kamandanu? Mengapa kita berhenti? Aku ingin berhenti dan serahkan kereta padaku. Biar aku sendiri yang mengendarainya. Apakah ada tugas yang harus kami laksanakan, Gusti? Atau barangkali Gusti bermaksud istirahat di desa Cunggrang ini? Baiklah, kami akan mencari tempat di desa depan itu untuk tempat istirahat yang layak bagi Gusti. Perintahkanlah, Gusti.
Kami siap menjalankan titah Gusti. Aku ingin kalian semua kembali ke Majapahit. Gusti. Kembali 4 prajurit pengawal dibuat heran dan tak mengerti. Bagaimana mungkin akan ditinggalkan sendirian Gusti Kamandanu meneruskan perjalanan? Keempat prajurit yang mengawal kereta pembawa jenazah Sakawuni itu dibuat bingung dan tak mengerti oleh sikap Gustinya yang mendadak berubah. Semula mereka diperintahkan untuk berhenti di Candi Sorabana guna melepaskan lelah dan tidur malam itu. Tiba-tiba saat mereka akan istirahat tidur, Arya Kamandanu menyuruh mereka naik ke atas kuda masing-masing dan meneruskan perjalanan. Pagi tiba dengan cerahnya. Kicau burung di sepanjang perjalanan seakan mengucap selamat pagi pada rombongan itu. Kereta melewati tepi hutan tarik, menyisir kaki gunung Penanggungan. Setelah itu, rombongan sampai di desa Jasun Wungkal. Satu malam penuh keempat prajurit pengawal tidak tidur dan istirahat. Tapi mereka nampak masih tegar di atas kudanya masing-masing. Tak lama kemudian rombongan telah melewati desa Pamuatan. Tetapi saat kereta dan 4 prajurit pengawal itu tiba di desa Cunggrang, mendadak Arya Kamandanu menyuruh kereta berhenti. Iya, sudah. Berhenti saja di sini. Gusti, mengapa berhenti di sini, Gusti? Aku ingin berhenti di sini dan serahkan kereta ini padaku. Biarkan aku sendiri yang membawanya. Apakah ada tugas yang perlu kami laksanakan, Gusti? Atau barangkali Gusti perlu istirahat di desa Cunggrang ini? Baiklah, kami akan mencari tempat yang layak bagi istirahat Gusti. Perintahkanlah Gusti. Kami siap melaksanakan titah. Aku ingin kalian kembali ke Majapahit. Gusti? Ampun Gusti Panglima, mana mungkin ini kami lakukan? Bukankah Bukit Penampian masih jauh, Gusti? Ampun Gusti, titah dari pemerintah. Kami harus mengawal sedari berangkat hingga kembali lagi ke Majapahit. Tapi aku tak ingin dikawal. Aku ingin sendirian. Duh Gusti, ampun. Perkenankanlah kami menunaikan tugas ini secara layak. Kami semua cinta Nini Sakawuni. Kami ingin berbuat sesuatu yang baik bagi Nini Sakawuni di saat-saat terakhirnya. Benar Gusti, ampun. Bukan kami bermaksud melawan titah Gusti. Tapi berilah kami kesempatan dalam saat-saat terakhir beliau. Sungguh Gusti, selama ini kami tidak berkesempatan untuk membuktikan cinta dan kesetiaan kami pada Nini Sakawuni. Demikian kami mendapat tugas mengawal. Betapa gembira dan merasa terhormatnya kami. Sebab itu Gusti, biarkanlah kami mengawal Nini hingga ke peristirahatannya yang terakhir di Bukit Penampihan. Prajurit, haruskah aku mengulang perintahku? Ampun Gusti. Bagaimana nanti jika pemerintah meminta pertanggungjawaban dari tugas yang kami emban ini, Gusti? Kami tak ingin dikatakan sebagai prajurit yang tidak disiplin, Gusti. Benar, Gusti. Kami semua cinta dan patuh pada Gusti Kamandanu dan Nini Sakawuni. Izinkanlah kami mengawal sampai ke Bukit Penampihan. Setelah itu kami siap diperintahkan kembali ke Majapahit. Ampun, Gusti. Prajurit, aku pun cinta kalian. Aku cinta Majapahit. Aku cinta Gusti Prabu Sangramawijaya. Kesetiaanmu padaku dan Nini Sakawuni sangat kuhargai. Dan aku atas nama almarhumah istriku mengucapkan banyak terima kasih dan haru. Kiranya cukuplah kalian mengantar dan mengawal istriku sampai di sini saja. Aku tak ingin diganggu di saat-saat terakhirnya ini. Kukira istriku pun demikian.
Dia pasti ingin menikmati perjalanan terakhirnya ini hanya berdua saja denganku. Tak ingin diganggu siapapun. Meski itu adalah kalian para pengawal prajurit Majapahit. Biarlah nanti aku yang bertanggung jawab apabila pemerintah menuntut tugasmu sebagai prajurit. Prajurit, sudahlah. Kalian boleh pulang kembali ke Majapahit. Sekali lagi, aku tak ingin diganggu orang lain. Aku ingin menikmati perjalanan ini dengan sendirian. Kalian paham? Paham, Gusti. Kami paham. Nah, kembalilah sekarang juga ke Majapahit. Mumpung hari masih pagi benar. Jangan membuang-buang waktu. Di Majapahit masih banyak tugas lain yang menunggu kalian. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Segala titah kami laksanakan. Berangkatlah kalian. Gusti, berhati-hatilah selama perjalanan. Karena Gusti hanya seorang diri. Benar, Gusti. Hamba berdoa bagi keselamatan Gusti. Sebenarnya kami ingin bersama-sama dengan Gusti dalam perjalanan ini. Kami cinta Gusti dan Nini Sakawuni. Hati-hati, Gusti. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami mohon diri, Gusti Panglima. Berangkatlah. Menjelang siang tatkala Arya Kamandanu kembali meneruskan perjalanan seorang diri. Prajurit yang mengawalnya telah disuruhnya kembali ke Majapahit. Derak roda kereta melintas bebatuan. Kamandanu membawa sendiri kereta yang berisi jenazah istrinya. Dia terus memacu kudanya ke arah timur, melewati kota tua Singasari. Hidup memang tidak selamanya kita jalani dengan indah dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana roda pedati yang menggelinding di atas jalanan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di jalan mulus, terkadang di jalan penuh bebatuan. Manusia tak bisa menerka apa yang akan kita hadapi di esok hari. Karena lelah dan penat, Arya Kamandanu memutuskan untuk beristirahat sesampainya di Candi Jajahu. Malam turun berselimut sepi. Kesunyian malam menjadi begitu akrab. Arya Kamandanu diam merenungi nasibnya. Nasibnya yang harus hidup sendirian tanpa Sakawuni di sisinya. Dan Candi Jajahu menyimpan kenangan tentang Sakawuni. Wuni. Candi Jajahu ini masih menyimpan kenangan tentang kita. Di sini masih ada Candariam, masih ada kemanjaan, masih ada gurauan. Wuni, kita pernah menginap bersama di sini. Waktu itu aku dalam keadaan terluka akibat pukulan Aji Tapakwisa Dewi Sambi. Disinilah pertemuan kita itu, Wuni. Kamandanu duduk diam di Candi Jajahu. Kenangan pertemuannya dengan Sakawuni hidup kembali. Dia menjadi begitu sedih. Sedih dan nelongso. Kini Sakawuni hanya bisa diam membisu. Tergolek tak berdaya. Bau harum dari tubuhnya yang disiramkan mesin masih tersisa. Wuni, kau sekarang hanya terbaring diam selamanya. Tak ada lagi nasihat-nasihat yang keluar dari mulutmu. Tak ada lagi amarahmu yang bisa kurasakan. Tak ada lagi kecemburuan karena kau takut kehilangan diriku. Wuni, kini aku harus meneruskan hidup ini sendirian. Meneruskan hidup di tengah dunia penuh kabut kesepian.
Aku tak tahan hidup sendirian tanpamu, Wuni. Sudah pagi rupanya. Aku tertidur pulas sekali. Wuni, aku tertidur pulas sekali. Aku telah membiarkanmu sendiri. Maaf, Wuni. Aku lelah dan penat sekali. Hingga tak terasa aku tertidur pulas sekali. Aku harus cepat meneruskan perjalanan, mumpung masih pagi. Dan lagi Bukit Penampian tidak jauh lagi dari sini. Wuni, tubuhmu masih menyebarkan bau harum. Minyak yang disiramkan mesin masih menyengat sekali harumnya. Wuni, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Harinya, saat fajar merekah di Candi Jajahu, Arya Kamandanu terbangun dan melanjutkan perjalanannya menuju Bukit Penampihan yang memang tidak seberapa jauh lagi. Derak roda kereta memecah keheningan pagi. Kamandanu mulai melihat dari kejauhan Bukit Penampihan yang disaput kabut. Jenazah Sakawuni yang menebar bau harum seolah ingin secepatnya tiba di sana. Kita tinggalkan sejenak Arya Kamandanu yang sedang berusaha membawa jenazah istrinya. Kita menengok ke Bukit Penampihan yang disaput kabut dingin. Dewi Tunjung Biru, Ibunda Sakawuni, merasa heran dan tak habis mengerti mengapa hatinya begitu berdebar tidak karuan. Telah beberapa kali dia mencoba membakar Setanggi, tapi selalu saja gagal. Setanggi atau dupa selalu mati terus. Dia lalu memanggil Tunjung Putih untuk diajak membicarakan keanehan itu. Tunjung Putih? Tunjung Putih? Saya, Nyai. Ada apa, Nyai? Entah mengapa hatiku berdebar-debar. Beberapa kali aku membakar Setanggi, tetapi selalu saja mati. Aku heran dan tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Mungkinkah ada sesuatu yang bakal terjadi, Nyai? Entahlah. Aku semalam memang bermimpi tentang Sakawuni anakku. Dia datang dengan wajah murung dan sedih sekali. Aku heran. Dia pulang secara mendadak dan hanya berdiri di pintu. Dan ketika aku suruh masuk, dia hanya menggeleng lemah sekali. Lalu saat ku hampiri untuk membimbingnya masuk, tiba-tiba dia lenyap seperti asap. Wah, Wuni. Apa yang sebenarnya sedang terjadi atas dirimu, Nduk? Ibu tiba-tiba kangen sekali padamu. Nyai, jangan terlalu dipikirkan. Serahkanlah pada Sang Yang Widi. Semoga tidak terjadi apa-apa atas diri Nini Sakawuni. Aku berharap begitu, Tunjung Putih. Dia anakku satu-satunya. Nyai, Nyai, Nyai. Tunjung Biru. Nyai. 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 Ada apa? Kenapa kalian datang dengan tergopoh-gopoh lalu menangis seperti ini? Di kaki bukit, Nyai. Di bawah sana. Ada apa? Teruskan laporanmu. Di kaki bukit bawah sana. Tuan Kamandanu, Nyai. Iya, Tuan Kamandanu membawa serta Nini Sakawuni, Nyai. Tuan Kamandanu datang bersama anakku Sakawuni. Anakku, ibu kangen sekali padamu, Nduk. Tetapi Nini
Nini Sakawuni. Dia. Kenapa? Dia kenapa? Ada apa dengan Sakawuni? Tuhan Kamandanu hanya membawa jenazah saja. Apa? Aku sudah mati. Betapa pilu hati dan perasaan Tunjung Biru mendengar laporan anak asuhnya. Dia sungguh tak menduga bahwa berita yang diterimanya di luar dugaan. Tunjung Biru menangis terseduh. Sementara itu, di kaki bukit, Arya Kamandanu dengan dibantu Tunjung Ireng dan Tunjung Jambon membopong jenazah Sakawuni naik ke atas bukit. Arya Kamandanu tiba di atas bukit. Kini dia telah berdiri di ambang pintu pondok Tunjung Biru. Kamandanu tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tunjung Biru langsung berlari menubruk jenazah putrinya dengan tangis yang memilukan. Oh, anakku Sakawuni. Anakku. Mengapa begini, Nduk? Kenapa bisa jadi seperti ini? Ibu sangat merindukanmu. Ibu kangen sekali padamu. Tapi sekarang kau datang tanpa suara, tanpa kata-kata. Hanya diam terbujur seperti itu. Anakku, ibu sama sekali tidak menduga bakal seperti ini jadinya. Pertemuan antara ibu dan anak menjadi begitu memilukan. Sakawuni yang diam terbujur dipeluk dan diciumi oleh ibundanya. Semua yang hadir hanya dapat meneteskan air mata. Tubuh Sakawuni bergerak-gerak oleh guncangan dan pelukan Nyai Tunjung Biru. Melihat pemandangan seperti itu, hati Kamandanu kembali tersentuh dan hancur. Dia menangis terseduh, walau itu tak dikehendakinya. Sakawuni, anakku. Uni. Uni. Kiranya benar firasat yang ibu terima, Uni. Berapa kali ibu membakar stanggi, tapi stanggi itu tidak mau menyala. Dia mati dan terus mati. Hati ibu berdebar dan gelisah. Nyatanya kau memang sudah mendahului ibunda. Sudahlah ibunda. Tak perlu kita menangisinya. Nanti semakin beratlah langkah Sakawuni menuju rumahnya yang baru. Anakku, ibu benar-benar tak mengira kalau pertemuan kita hanya sampai di sini. Ibu memimpikan dirimu, Nduk. Kau pulang dengan wajah murung dan sedih. Kau tak mau ibu ajak masuk. Kau malah tiba-tiba menghilang. Ternyata kau datang dalam mimpi ibu hanya untuk mohon pamit. Uni, Sakawuni anakku. Suasana haru meliputi puncak bukit penampihan. Semua bersimpuh di sekitar jenazah Sakawuni. Hujan tangis memenuhi pondok kediaman Tunjung Biru. Hidup manusia memang tidak ada yang bisa menduga. Nasib tergantung pada kehendak yang maha kuasa. Sakawuni yang lincah, gesit dan manja, serta pemberani, serta sedikit ugal-ugalan itu, kini tinggal kenangan yang mencatatnya. Sakawuni. Ibunda, semua ini memang salah saya. Mengapa saya tak pandai-pandainya menjaga dan merawat Sakawuni? Kamandanu, mengapa kau bisa bicara seperti itu? Seandainya saya pandai menjaganya, tentu Sakawuni tak akan sampai begini.
Saya selalu sibuk oleh urusan-urusan pemerintahan. Saya selalu meninggalkan Sakawuni sendirian. Saya lambat dalam menangani sakitnya Sakawuni. Mandano, bukankah kau termasuk salah seorang pejabat kerajaan? Wajarlah seandainya kau selalu disibukkan dengan urusan-urusan pemerintahan. Kau bukan cuma milik Sakawuni, tetapi juga milik Majapahit. Ya, aku maklumi itu semua, Kamandanu. Saya sangat kehilangan atas kepergiannya ini, Bunda. Sebab itu saya merasa sangat bersalah karena ketidakmampuan saya menjaganya, merawatnya. Tapi bayinya selamat, bukan, Kamandanu? Ya, selamat. Selamat dan sehat. Syukurlah. Lalu sekarang di mana dia? Di kediaman saya, Ibunda. Dia bersama Nyai Paricara, tabib yang menolong Sakawuni melahirkan. Aku ingin melihatnya. Aku ingin menggendongnya, Komandan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Arya Kamandanu tak segera menjawab. Nyai Tunjung Biru ingin sekali melihat dan menggendong bayi itu. Nah, apa yang harus dikatakan Arya Kamandanu tentang bayinya itu? Dan mungkinkah dia membawanya ke puncak bukit penampihan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.